wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyodrato Hikmah dengan NPM 210610301051 dan berasal dari kelas 03. Saya merupakan mahasiswa Universitas Syekh Kuala dari Prodi Pendidikan Biologi dan sekarang berada pada semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang zat adiktif dan penggunaannya. Nah, di mana tugas ini merupakan tugas final atau tugas akhir dari mata kuliah Gizi dan Kesehatan yang diampu oleh dosen mata kuliah Gizi, yaitu Ibu Yuli Heirina Hamid, SPD MSI. Nah, sebelumnya teman-teman apakah sudah mengetahui apa itu zat adiktif? Beda loh ya sama zat adiktif. Jadi, zat adiktif itu tidak sama dengan zat adiktif. Zat adiktif itu ialah zat yang menimbulkan ketagihan bagi penggunanya apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, contoh dari zat adiktif ini ialah seperti mengonsumsi rokok ataupun mengonsumsi narkoba. Sedangkan zat adiktif itu ialah zat yang digunakan oleh masyarakat seperti untuk menambah cita rasa pada makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa zat adiktif itu ialah zat yang ditambahkan ke dalam produk makanan, baik itu makanan atau minuman dengan tujuan untuk menambah cita rasa pada makanan tersebut. Seperti kita menambahkan garam ataupun gula ke dalam makanan kita agar terasa lebih enak. Nah, seperti itu. Setelah mengetahui tentang pengertian zat adiktif, maka kita perlu mengetahui apa sih manfaat dari zat adiktif ini. Nah, jadi fungsi dari zat adiktif itu ialah sebagai pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemanis, pengawet, pengasam, antioksidan, pengembang adonan, dan pemberian zat adiktif pada makanan itu secara garis besar bertujuan. Nah, yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi makanan, karena selama proses pengolahan makanan ada zat gizi yang rusak nih ataupun ada zat gizi yang hilang. Nah, yang kedua, agar tampilan produk makanan itu lebih menarik. Nah, yang ketiga, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Yang keempat, untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet. Dan yang kelima, agar makanan lebih tahan lama dan disimpan. Sebagaimana yang kita ketahui, jenis zat adiktif itu tergolong menjadi dua. Ada zat adiktif alami dan zat adiktif buatan. Zat adiktif alami itu ialah zat adiktif yang diperoleh dari alam, baik itu hewani ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian ada zat adiktif buatan ataupun sintetis. Nah, zat adiktif buatan ini ialah zat adiktif yang dibuat oleh manusia dengan bantuan zat kimia. Kita perlu mengetahui contoh dari zat adiktif alami terlebih dahulu nih. Nah, contohnya itu seperti pemanis alami, ada itu gula tebu, madu ataupun kurma. Kemudian ada contoh pewarna alami. Nah, kita mengetahui seperti warna hijau dari daun pandan, warna kuning dari kunyit, dan warna orange dari wortel. Nah, kemudian ada contoh pengawet alami seperti menambahkan gula ke dalam makanan, seperti juga menambahkan garam dalam awetan ikan asin. Kemudian ada contoh penyedap rasa alami. Contoh penyedap rasa alami ini seperti bawang putih, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Nah, kemudian ada contoh dari zat adiktif buatan atau sintetis. Jadi, contohnya itu seperti pemanis buatan. Ada aspartam, ada sakarin, kalsium siklamat, dan natrium siklamat. Kemudian ada contoh pewarna buatan seperti tartrazin, kuning FCF, dan hijau FCF. Kemudian ada contoh pengawet buatan seperti asam cuka, natrium benzoat, dan asam sitrat. Kemudian ada contoh penyedap rasa buatan. Nah, yang sering kita makan nih ialah MSG atau mecin. Nah, kemudian ada amil asetat dan etil butirat. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui mengapa sampai ada orang-orang membuat zat sintetis buatan, nah zat adiktif buatan. Jadi, semakin berkembangnya teknologi dan permintaan manusia itu semakin banyak dan juga sulit untuk terpenuhi, maka zat adiktif alami itu dia membutuhkan waktu lama untuk memperolehnya. Kemudian dibuatlah zat adiktif buatan ini. Tentu didapatkan dengan mudah dan bisa kita dapatkan dengan membelinya di kedai-kedai terdekat. Nah, teman-teman, ada 4 macam ataupun
kita sering lihat banyak ya, sebenarnya banyak zat aditif buatan itu yang di sekitar kita. Nah, contohnya saja itu adalah pemanis. Pemanis seperti MSG ataupun biang gula. Nah, di sini ada biang gula. Kemudian ada pewarna, seperti kita menambahkan pewarna merah ataupun pewarna coklat ke dalam kue agar tampilan kue kita itu lebih menarik. Nah, kemudian ada pengawet. Pengawet itu kita tambahkan ke dalam makanan kita, tapi ini pengawetnya pengawet yang baik ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ada penyedap. Nah, penyedap rasa yang sering kita makan itu ya seperti tadi, ada MSG, mecin, dan lain-lain ya. Nah, teman-teman, meskipun zat aditif tadi sangat berguna bagi kehidupan kita, tapi kita juga tidak boleh mengonsumsi zat aditif ini terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan, zat aditif ini dikenal dengan bahan tambahan pangan atau disebut dengan BTP. BTP atau food addictive ini digunakan harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat mempertahankan nilai gizi makanan tersebut, tidak mengurangi zat-zat esensial dalam makanan, dapat mempertahankan atau memperbaiki mutu makanan, dan menarik bagi konsumen. Nah, teman-teman, jadi zat aditif yang ditambahkan pada produk pangan tidak boleh melebihi yang namanya acceptable daily intake atau ADI. ADI itu adalah jumlah maksimal zat aditif dalam miligram ataupun kilogram berat tubuh yang bisa dikonsumsi setiap harinya tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan. Informasi mengenai zat aditif dapat dilihat melalui tabel. Memang ada dia tabel dari zat aditif ini. Nah, ADI tadi dia itu sudah ditentukan penggunaannya itu oleh BPOM. Bagi para produsen yang melanggar batas dari zat aditif itu, mereka bisa dijatuhi sanksi berupa penarikan produk dari peredaran hingga pencabutan izin usaha. Nah, bagi kebanyakan orang, zat aditif itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, sakit perut, batuk dan pilek, muntah, gatal-gatal, dan gangguan penyakit lainnya. Reaksi terhadap zat aditif ini bisa juga bersifat ringan ataupun parah, seperti sebagian orang dapat mengalami gejala asma yang kambuh setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sulfit. Sementara itu, pemanis buatan aspartam dan MSG dapat menyebabkan efek samping berupa sakit kepala. Nah, teman-teman, untuk melindungi diri kita dari efek buruk dari kelebihan zat aditif pada makanan, seseorang dengan riwayat alergi atau intoleran makanan harus lebih cermat dan teliti dalam memeriksa daftar bahan pada label kemasan. Nah, jika muncul reaksi atau keluhan tertentu setelah mengonsumsi zat aditif terlalu banyak, nah segera konsultasikan ke dokter ataupun ke dokter-dokter terdekat.